Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, yang terhormat Ibu Devi Marlena dan teman-teman kelas 11 OTKP 2. Pada sore hari ini, saya Revaldo sebagai moderator yang akan memandu jalannya kegiatan diskusi ini. Diskusi pada sore hari ini mengenai bab 5 dan 6, yaitu pelayanan prima pada pelanggan dan komunikasi efektif kehumasan. Sebelum memasuki tahap penyajian materi, saya akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok saya. Saya Natasha sebagai notulen. Dan saya Amanda sebagai penyaji materi. Susunan kegiatan yang akan dilaksanakan pada sore hari ini yaitu pembukaan, penyajian materi dari kelompok penyaji, penutup. Kegiatan yang pertama adalah pembukaan. Selanjutnya adalah penyajian materi yang akan disampaikan oleh Amanda sebagai penyaji materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Triana Agustin. Di sini saya sebagai penyaji. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi bab 5 dan 6, yaitu bab 5 mengenai pelayanan prima kepada pelanggan. Pelayanan prima adalah suatu pelayanan terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggannya. Tujuan dari pelayanan prima itu untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Kenapa pelanggan sangat diutamakan? Karena pelanggan itu bagaikan aset di sebuah perusahaan. Nah, di dalam pelayanan prima ada 3 pokok yang sangat penting. Pertama, peduli kepada pelanggan. Kedua, melayani dengan tindakan terbaik. Dan yang ketiga yaitu memuaskan pelanggan. Manfaat dari pelayanan prima itu banyak sekali. Yang pastinya yaitu memberikan kepuasan dan kepercayaan kepada konsumen sebagai loyalitas, membantu konsumen dalam mengambil keputusan, dan yang pastinya mempermudah pelanggan untuk memahami produk yang dijual. Nah, fungsi dari pelayanan prima itu untuk apa? Yang pertama, untuk melayani pelanggan dengan ramah, tepat, dan cepat, sehingga pelanggan itu merasa puas, dan untuk memanfaatkan pelanggan sebagai mitra bisnis, dan yang memberikan keunggulan yang maksimal. Dalam karakteristik pelayanan prima ini banyak sekali ya, yang pastinya penampilan, kesopanan dan ramah tamah, tepat waktu, kejujuran dan kepercayaan, dan yang kelima yang pastinya tidak rasial, yaitu tidak membeda-bedakan antara suku, ras, agama, dan politik, sehingga harus melayaninya itu sama rata. Nah, semoga mengerti mengenai bab 5. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai bab 6, yaitu komunikasi efektif kehumasan. Nah, komunikasi efektif kehumasan ialah menyampaikan pesan dari orang lain ke orang yang dituju, bertujuan untuk memberikan pesan tertentu. Selain itu, tujuan dari komunikasi efektif ialah memberikan kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi informasi dan penerima informasi. Nah, fungsi dari komunikasi efektif itu apa saja? Yang pertama, fungsi informasi, kedua, fungsi ekspresi, dan yang ketiga, fungsi kontrol, yaitu untuk menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Keempat, fungsi sosial, yaitu untuk keakraban hubungan di antara komunikator dengan komunikan. Yang kelima yaitu fungsi ekonomi yang berkaitan dengan finansial, barang atau jasa. Nah, di sini hubungan antara komunikasi efektif dengan kehumasan itu apa? Ya, untuk menciptakan komunikasi dua arah dan membentuk pengertian berdasarkan kebenaran, pengetahuan, dan informasi yang lengkap. Nah, agar komunikasi itu dapat berjalan dengan lancar, ada unsur-unsur tertentu, yaitu komunikator, si pemberi pesan, kedua, komunikan, yaitu si penerima pesan, ketiga, pesan atau informasi yang disampaikan, keempat, yaitu media yang digunakan, dan yang kelima, yaitu tanggapan atau respon dari si penerima pesan. Nah, dalam berkomunikasi yang baik, terdapat hambatan-hambatan yang pastinya, yaitu di dalam komunikasi terdapat hambatan-hambatan. Nah, hambatan itu yaitu perbedaan sosial antara komunikator dengan komunikan, dan problem semantik, yaitu menyangkut bahasa yang digunakan dalam penyampaian pesan. Kesalahan penyebab bisa berakibat beda penafsiran atau beda tanggapan. Nah, itulah mengenai bab 6 tentang komunikasi efektif kehumasan. Semoga dua bab ini, bab 5 dan bab 6, bisa dipahami dan dimengerti. Sekian, terima kasih. Baiklah teman-teman, kita telah mendengarkan pemaparan materi dari Amanda. Selanjutnya yaitu kesimpulan daripada bab 5 dan 6 ini yang akan disampaikan oleh Natasha. Jadi kesimpulan presentasi kami pada hari ini yaitu tentang bab 5, tentang pelayanan prima pada pelanggan, yang artinya adalah melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada pelanggan agar pelanggan menjadi puas. Hal ini bertujuan agar pelayanan tersebut dapat memenuhi dan
memberikan kepuasan kepada pelanggan sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Sedangkan bab 6 yaitu bab komunikasi efektif kehumasan, yang artinya adalah komunikasi yang bertujuan agar komunikan dapat memahami pesan yang disampaikan agar komunikan dapat memberikan umpan balik sesuai dengan isi pesan. Hal ini bertujuan memberikan kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antar pemberi dan penerima informasi sehingga bahasa yang digunakan lebih jelas dan lengkap serta dapat dipahami dengan mudah. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator pada sore hari ini mengucapkan banyak mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.